Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Tentang orang yang bekerja sebagai ASN namun dulunya menggunakan sesuatu yang curang, baik bentuknya sogok atau ijazah palsu atau keterangan palsu dan seterusnya. Bagaimana hukumnya? Saya bacakan beberapa fatwa. Syekh Ibnu Baz rahimahullah pernah ditanya, ada orang yang bekerja dan ijazah dia ijazah yang tidak murni. Dia pernah menipu, dia pernah curang ketika ujian, sehingga dia mendapatkan ijazah ini. Namun sekarang dia bekerja dengan baik. Yang dulu waktu pendaftaran dia menggunakan ijazah yang ada kecurangannya tadi. Fama hukmu ratibihi. Lalu apa hukum gaji bulanannya? Apakah halal ataukah haram? Fa'ajaba rahimahullah. Syekh bin Baz memberikan jawaban, la haraja insyaallah alaihi taubatu ilallahi mimma jara minal ghish wa huwa idza kana qa'iman bil amali kama yanbaghi fala haraja alaihi min jihati kasbihi. Tidak masalah insyaallah, namun dia wajib untuk bertobat kepada Allah disebabkan karena kecurangan yang pernah dia lakukan. Dan jika saat ini dia sedang melakukan pekerjaan sebagaimana profesinya, melakukan pekerjaan sesuai dengan standar profesional, fala haraja alaihi min jihati kasbihi, maka tidak ada masalah dengan upah yang dia terima. Lakinnahu akhta'a fil ghish sabiq, tapi dia telah melakukan kesalahan dengan kecurangan yang dulu pernah dia lakukan. Wa alaihi taubatu ilallahi min dzalik, dan dia wajib bertobat kepada Allah. Ini disebutkan dalam fatwa Ibnu Baz jilid 19 halaman 31. Kemudian pertanyaan yang semisal juga pernah disampaikan kepada Imam Ibnu Utsaimin. Ada orang yang bekerja dengan ketika mendaftar menggunakan ijazah S1, ijazah jami'iyah, ijazah kampus yang dulu curang, ya. Curang karena dia pernah curang ketika ujian, sehingga dia dapat ijazah lulus, padahal dulu waktu ujian dia pernah curang. Dan dia sekarang sudah bekerja, dan dia profesional dalam bekerja, dia paham pekerjaan yang dia geluti. Famadza yaf'alu kullu man ashabu hadhil halat wa qad tabu. Apa yang harus dilakukan oleh orang yang kondisinya seperti ini sementara dia sudah bertobat? Kemudian pertanyaan ini disampaikan kepada Imam Ibnu Utsaimin. Fa'ajaba rahimahullah, dan beliau rahimahullah mengatakan, kullu ma buniya ala batilin fahuwa batil. Semua yang dibangun dengan cara yang batil maka hasilnya juga batil. Kalau asalnya batil berarti cabangnya batil. Wa ala haula'i ayyu'idul imtihan fi syahadati allati buniya 'alaiha ratibuhu. Mereka wajib untuk mengulang ujian. Wajib untuk mengulang ujian yang itu menjadi sebab dia mendapatkan ijazah yang menjadi alat bagi dia untuk mendapatkan pekerjaan. Ya, yang menjadi alat untuk mendapatkan pekerjaan. Baik. Ini fatwanya Imam Ibnu Utsaimin. Kita belum selesai, ya. Lalu beliau lanjutkan, walakin idza quddira anna asyhadatal akhirah laisa fiha ghishun wa kanu yaghishuna fil marahil allati qablaha fa hadza arjullaha alla yakuna fihi ba'sun. Namun kalau syahadah terakhir, ijazah terakhir
di situ ditempuh tanpa melalui kecurangan. Kecurangannya hanya terjadi di masa awal, allati qablaha, sebelumnya. Fahadha arjullaha alla yakuna fi ba'sun, maka saya berharap kepada Allah semoga tidak masalah. Tayyib. Al-ana huwa yaqul, lalu penanya tanya lagi. Ana fahimtul amal tamaman. Saya ngerti sekali dengan praktek pekerjaan yang saya geluti. Dan saya punya profesionalitas dalam masalah ini. Hatta biduni syahadah, bahkan sampai pun tanpa ijazah saya bisa melakukan pekerjaan ini. Kemudian Syekh Utsaimin mengatakan, idzan yuqaddimu lil mas'ulin fil maslahatil lati ya'malu fiha wa yaqulu al qadiyatu kada wa kada fa idza adzinu lahu bil istimrari bina'an ala annahu ajadal amal fa arju alla yakuna fi hadza ba'sun. Kata Imam Ibnu Utsaimin, kalau memang dia sudah ahli di bidang itu dan dia bekerja dengan baik, silahkan menghubungi HRD. Silakan hubungi HRD dan sampaikan kejadian yang dia alami. Kalau bagian HRD sudah mengizinkan bagi dia untuk melanjutkan pekerjaan, maka silakan dilanjutkan dan semoga tidak masalah. Baik. Intinya, dia boleh tetap melanjutkan kerjaan di situ, namun ada dua pendekatan yang disampaikan oleh dua ulama ini. Kalau Imam Ibnu Baz, beliau lebih longgar. Yang penting pokoknya kamu profesional, bekerja sesuai dengan unit usaha kamu dengan baik, silakan dilanjutkan. Kalau Imam Ibnu Utsaimin, beliau memberikan tambahan syarat, kamu minta izin dulu kepada HRD. Kalau HRD tidak mempermasalahkan, silakan dilanjutkan. Baik, hal yang sama juga bisa kita terapkan untuk kasus PNS yang keterima karena dulu nyogok, yang keterima karena dulu ijazahnya palsu, atau misalnya tes kesehatan yang sebenarnya tidak memenuhi, tapi dia keluar surat keterangan sehat, padahal aslinya itu tidak melalui tes, dan yang lainnya. Berarti ada kecurangan di sana. Nah, ketika dia sudah bekerja, dan dia profesional di unit kerja yang dia kerjakan, kalau menurut Imam Ibnu Utsaimin, beliau menyarankan, coba hubungi HRD. Kalau di PNS itu hubungi siapa? Ya hubungi yang berkepentingan di situ ya. Kalau diizinkan, lanjutkan. Tapi kalau Syekh bin Baz, selama kamu kerja dengan maksimal, profesional, dan kamu digaji karena pekerjaan kamu, maka insya Allah gaji yang didapatkan halal. Baik. Namun saya kasih catatan ya. Mohon bedakan antara orang yang sudah berkasus dengan yang belum punya kasus. Jawaban ini hanya berlaku bagi mereka yang sudah berkasus. Artinya sudah mengalami kejadian seperti ini. Tapi bagi mereka yang belum punya kasus, dia tidak boleh secara sengaja melakukan kasus seperti ini. Sehingga jangan sampai disalahpahami. Kan ada fatwa, boleh toh pekerjaannya halal, nanti penghasilannya halal. Berarti kita kan saat ini susah dapat kerjaan. Ya sudahlah, nyogok aja daripada susah dapat kerjaan, yang penting dapat kerjaan. Kalau kayak gini jelas bermasalah. Jawaban ini berlaku bagi orang yang sudah punya kasus, gimana cara penyelesaiannya, bukan mengajak bagi mereka yang belum punya kasus untuk berkasus. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ